Jadi meskipun anginnya itu tambah kencang, tetapi ikan di sini itu makanya tambah haup. Ini posisi Mang Egy lagi menuju lokasi. Lokasi hari ini itu seperti biasa di tengah Rawat Cilat. Meskipun menuju spot harus basah-basahan dulu, tetapi pas tiba di spot itu ada bantaran kecil. Jadi di sini Mang Egy nggak ngecobrok lagi ya mancingnya. Dan ini Mang Egy udah coba lemparkan aja ke titikan yang deket ada tumbuhan airnya. Dan ketika umpan pertama itu dilempar, langsung aja disambut dengan ketrikan bagus teman-teman. Auto Mang Egy di sini langsung strike. Wih, mantap banget. Di lemparan pertama Mang Egy udah disambut sama ikan teman-teman. Ini pertanda bagus teman-teman. Baru juga datang ini langsung disambut sama ikan. Wih, mantap. Dilanjut lagi, kita lemparkan lagi ke titikan yang tadi ikannya makan teman-teman. Dan di sini setelah umpan dilempar, pokoknya langsung ada pergerakan lagi. Coba perhatikan kumpulnya tuh. Langsung dibawa tenggelam. Tapi kalau yang ini mah nggak kena teman-teman. Ini udah coba dilemparkan kembali. Coba perhatikan yang satu ini teman-teman. Kumpulnya itu ngetik sebentar, pas ditarik ternyata strike kembali teman-teman. Wih, mantap banget pokoknya. Mancing kalau dari awal itu selalu dapat ikan, pasti kesananya bertanda baik teman-teman. Soalnya ini baru beberapa lemparan. Di sini Mang Egy selalu strike terus teman-teman. Dan ikannya Mang Egy langsung amankan. Oke, nggak nunggu lama-lama, kita langsung aja lemparkan kembali. Dan cara makannya yang satu ini bagus banget teman-teman. Tuh, dibawa tenggelam. Kalau makannya seperti itu, dijamin anti mocel teman-teman. Pasti kena, soalnya ini udah dibawa dalam banget. Dan tadi dilihat dari cara makannya itu bikin candu banget kalau makannya seperti itu. Ini ada pergerakan lagi tapi saya nggak kena. Dan di sini pun anginnya itu mulai datang, kenceng banget teman-teman. Tapi di sini Mang Egy masih bertahan mancingnya. Dan coba perhatikan ini umpan setelah dilempar kembali. Lagi-lagi di sini Mang Egy strike. Meskipun anginnya itu kenceng, tapi di sini malah tambah haup ikannya teman-teman. Mungkin karena ada angin, si umpan lumutnya itu gerak di dalam air. Jadi si ikannya itu langsung nyambar teman-teman. Dan ketika ada angin datang, cara makannya itu jadi berubah. Gak ada ketrikan sama sekali, langsung aja si kumpulnya dibawa tenggelam teman-teman. Dan juga setiap kali digentak, ikannya itu selalu kena. Dan ini Mang Egy coba lemparkan umpannya itu agak jauhan teman-teman. Tapi lagi-lagi pokoknya mau dimanapun lempar, kalau ikannya ini udah haup, pasti diikutin sama ikan. Alhasil di sini Mang Egy pun strike terus. Dan meskipun ukuran ikannya itu belum terlalu besar, tapi kalau strike seperti ini mah siapa yang gak seneng ya teman-teman. Inilah yang diinginkan setiap mancing. Pokoknya kalau udah mancing strike bolak-balik seperti ini, bikin kepala itu adem banget teman-teman. Dan semakin sore itu semakin gacor mancingnya. Tapi sayang banget di sini, pas lagi gacor-gacornya itu, anginnya tiba-tiba malah tambah besar seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri tuh kan. Berhubung ini tandanya mau hujan, jadi di sini Mang Egy langsung aja cek hasil. Soalnya takut banyak petirnya di sini. Dan Mang Egy ke tepi, ternyata lihat Mang Condol juga hasilnya lumayan. Wih, mantap. Dan kita cek hasil punya Mang Gondrong. Di sini Mang Gondrong dapat berapa ekor ya? Ternyata Mang Gondrong ini dapat 3 ekor. Untung saja ya gak diagong. Jadi meskipun di sini airnya itu dangkal, tetapi setiap kali lemparan ikannya itu haup-haup. Jadi seperti biasa hari ini Mang Egy itu mancing lagi ke Rawat Cilat. Tapi hari ini Mang Egy nyari spot baru lagi. Dan di sini Mang Egy menemukan spot yang agak sedikit dangkal airnya, yaitu bekas pari yang terendam banjir. Di sini juga ada Mang Hendy dan kawannya. Dan seperti biasa sebelum mancing, di sini Mang Egy campurin dulu lumutnya itu menggunakan esen pandan spesial. Dan untuk rangkaian kailnya di sini Mang Egy menggunakan 2 rangkaian kail teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama di sini Mang Egy langsung aja lemparkan umpannya ke titikan yang ada tumbuhan padinya teman-teman. Oke, dan kita tunggu pantau pergerakan kumpulnya. Dan coba perhatikan, baru juga dilempar teman-teman. Itu kumpulnya udah ada respon gerak-gerak, tapi nggak dibawa tenggelam. Pas ditarik ternyata ikannya malah kena. Kemungkinan airnya dangkal, jadi si cara makannya itu nggak dibawa tenggelam, cuman dientrup-entrup doang. Dan untuk ukuran ikannya ini sekitaran 3 jari teman-teman. Jadi nggak disangka-sangka ini spot seperti ini, ternyata ikannya itu langsung haup teman-teman. Ini Mang Egy langsung aja coba kembali lemparkan. Dan gak pakai lama ini di sini. Setelah umpan dilempar, ternyata ikannya itu langsung merespon kembali. Tapi sayang banget ini ketrikan kumpulnya itu nggak dibawa tenggelam. Lagi-lagi cuman diundrup-undrup doang. Tapi pas ditarik itu selalu kena teman-teman. Mantap pokoknya.
Jadi ternyata spot dangkal seperti ini menjadi tempat kumpulnya ikan nila. Soalnya dari pertama kali datang ke sini, si ikannya itu udah kelihatan ngambang. Tapi pas dipancingin, dilemparin lumut, ternyata ikannya itu langsung mau makan. Kemungkinan si ikannya itu pada kelaparan teman-teman. Soalnya ini airnya meluap kembali, malah tambah besar. Semakin hari semakin besar airnya. Soalnya setiap sore itu selalu turun hujan teman-teman. Oke, dan di sini kita fokus lagi ke pelampung. Ini udah ada pergerakan kembali. Tapi kalau yang ini mah nggak kena teman-teman. Dan semakin siang itu semakin banyak yang mancing. Soalnya mungkin tahu si ikannya itu lagi pada haup-haup teman-teman. Dan ini Mak Egy udah coba lemparkan kembali si umpannya ya teman-teman. Dan coba perhatikan ini kumpulnya. Makannya kalau yang ini mah di bawah tenggelam teman-teman. Wih, mantap banget. Nah, kalau cara makan seperti ini itu selalu bikin candu buat mancing teman-teman. Yang bikin candunya itu ketika si kumpulnya ngetrik langsung di bawah tenggelam. Nah, di situ bener-bener itu mancing terasa banget betapa mantapnya mancing teman-teman. Hahaha. Oke, kita fokus lagi, kita lanjut lagi mancingnya. Nah, coba perhatikan kalau yang ini makannya itu digeret sampai miring-miring. Ternyata yang makan seperti itu ikannya sekitaran 2 jarian teman-teman. Dan ini Mak Egy coba lemparkan kembali. Nah, di sini Mak Egy itu semakin siang mancingnya itu semakin gacor teman-teman. Soalnya ikan-ikan di sini itu udah mulai tenggelam alias nggak ngambang lagi. Jadi begitu umpan lumut dilempar, si ikannya itu langsung menyaut atau merespon teman-teman. Pokoknya setiap kali umpannya turun itu langsung aja direspon. Dan coba perhatikan kalau yang ini teman-teman. Kumpulnya cuman gerak dikit doang, pas Mang Egy tarik ternyata setrek. Ternyata si ikannya itu makannya udah dalam. Soalnya makannya itu kalau air dangkal nggak kelihatan, kayak nggak dimakan, tapi pas ditarik ternyata udah dalam. Nah, kalau yang tadi mah itu ukurannya mantap teman-teman. Dan ini lagi-lagi Mang Egy pokoknya bolak-balik setrek terus sampai dibikin sibuk terus teman-teman. Nah, kalau mancing ikan nila udah seperti ini, dijamin betahnya pol mancingnya teman-teman. Soalnya si ikannya itu mau makan. Dan ini Mang Hendy langsung merapat ke Mang Egy. Soalnya di lapak Mang Egy itu ikannya haup-haup. Nah, kalau yang ini mah ukurnya agak besar teman-teman. Soalnya dari tarikannya itu tadi, wih mantap banget. Dan ternyata benar pas dinaikkan ternyata ikannya yang ukuran 5 jari. Wih mantap, udah merah-merah lagi teman-teman ikannya. Dan ini Mak Egy fokus lagi ke pelampung teman-teman. Gak nunggu pakai lama lagi, di sini Mak Egy itu setrek kembali. Nah, kalau yang ini mah ukurannya itu kecil sekitaran 2 jari teman-teman. Oke, ini umpan udah dilemparkan kembali, kita pantau. Coba perhatikan. Mau itu udah renang masuk. Kita kon mampir di situ baru. Ya Agus ngeyel mang, mungkin mending baru udah bae ya. Malah Agus susah yuk. Kok ngerep udah balik mana ini goblok banget kok. Jadi udah renang banget. Menang mang umur mang. Menang gak orang kaya. Apa nek? Gue mah cilik gede gelem. Nek sing kae sing wingi dienggo kowe. Kayak mah awalan tok ora mayeng nek sing gue nek sing gue mayeng. Cetak edan gri anjing. Pantesan orang kena-kena.
nembaknya pada uyakin kayaknya. Nembak ke awan di situ. Oh, kadang mancingnya awan. Gelem. Jadi di sini berhubung ikan kecil-kecilnya itu udah mulai nyerang, jadi di sini Mang Egi memutuskan untuk pindah lokasi teman-teman. Dan di lokasi pertama Mang Egi dapat segini teman-teman tuh, udah lumayan banyak ya. Oke, dan kita lanjut lagi di video selanjutnya.